Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat dan takzim kepada para asatiz, para ustazat, guru kita semua, ya, Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Jabbar dan juga tim DSW dan DED se-Jawa Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Keberadaan kami di sini pada hakikatnya hanya untuk menunaikan sebuah amanah, sehingga nanti kita akan mencoba untuk sharing ya bersama-sama agar apa yang menjadi masalah ya koboya di kalangan para ummahat, para akhwat dengan saling bertawun, saling bergandeng tangan, insya Allah masalah yang dipandang sesuatu yang besar, tapi dengan izin Allah ya dengan syura ini kita akan menjadikan masalah ini menjadi masalah yang ringan yang bisa diselesaikan. Nah, untuk itu saya mohon izin untuk share screen pembahasan syura yang akan kita bahas ya di pagi hari ini yang begitu cerah ya, yaitu bagaimana kita menyikapi satu kasus ya prioritas politisi wanita, bagaimanakah menyeimbangkan antara dakwah di keluarga ya domestik dan juga dengan dakwah kharijul bait, jadi luar, dan lebih fokus kepada tugas partai ataupun tugas negara. Seperti yang tadi diberikan nasihat ya oleh guru kita, Ketua DSW Jabar, bahwa memang wanita ini menjadi eh, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat bahkan bernegara. Seperti dalam satu pepatah, eh, ada yang mengatakan bahwa almar'atu imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Idza sholahatil mar'ah, kalau mar'ahnya ini bisa dibentuk menjadi mar'ah yang solihah, maka akan kokohlah negeri itu. Namun sebaliknya, wa idza fasadatil mar'ah, tapi kalau mar'ahnya tidak dibentuk dalam kepribadiannya, dalam karakternya sehingga rusak, tidak hanya wanitanya itu yang rusak, tapi akan hancurlah negeri itu. Dan Al-Quran sudah menceritakan bagaimana hancurnya, musnahnya satu kaum Nabi Nuh, padahal kurang apa solihnya Nabi Nuh. Nabi Lut, padahal kurang apa solihnya Nabi Lut. Tapi dibinasakan kaumnya. Ya, dan ini menjadi perumpamaan adalah karena nyonya nabinya, nyonya sang pemimpin. Itulah istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Nah, itu sudah diabadikan, para asatis, para ustazat ya sudah memahami semua dalam surat At-Tahrim. Sampai diperumpamakan auzubillahi minasyaitonirrajim daraballahu mathalan lil ladzina kafaru. Di perumpamaan ya tentang kekafiran. Itulah dua wanita. Sedangkan kita tahu bagaimana perumpamaan yang berikutnya durjananya Fir'aun laknatullah. Tapi Mesir sampai hari ini tetap barokah, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun menjadi perumpamaan kepada orang beriman, daraballahu mathalil ladzina amanu, adalah nyonya Firaun, imro'ata Fir'aun. Ya, bagaimana kesolihan sang nyonya, ya istri Firaun, menjadikan negeri Mesir, bumi Mesir juga menjadi bumi Ambia, bumi para ulama yang barokah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi semangat bagi setiap seorang akhwat, menjadi semangat seorang ummahat bahwa 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, bagaimanakah bumi ini menjadi barokah atau na'udzubillah min dzalik, kita akan cegah bersama-sama yang menjadi negeri yang hancur. Semua bisa jadi tergantung dari para imro'ahnya, para nyonya-nyonyanya, para wanita-wanitanya. Nah, dari sinilah
ternyata tidak hanya sudut pandang wanita ini bisa menjadi pondasi sebuah negara, tidak hanya menjadi sudut pandang Islam, tapi lihatlah dalam aspek hukum positif di Indonesia. Jadi saya menganggap ini adalah darurat hukum ya positif di Indonesia. Karena dalam Undang-Undang Nomor 8 di tahun 2012 sudah menjadi sebuah keputusan bahwa setiap eh, partai politik ya diminta untuk menyertakan keterwakilan perempuan ya sekurang-kurangnya 30%. Bahkan sampai di pasal ke-55-nya untuk daftar ya bakal calon anggota legislatif itu menjadi syarat ditetapkan bahwa 30% benar-benar ada calonnya yang berjenis kelamin, 30% adalah keterwakilan perempuan. Berarti jangankan untuk aspek Islam gitu. Ya, aspek negara yang kita tahu Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam politik, berbagai macam kepentingan, semua merasa terpanggil karena menjadi sebuah undang-undang. Nah, akan menjadi pelanggaran kalau tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Jadi, jika ini sudah menjadi undang-undang dan Indonesia bukan negara Islam, walaupun mayoritas Muslim, tapi Muslimnya ada yang semangka, luarnya hijau, dalamnya merah, ya apalagi ada juga yang benar-benar merah, ya yang beracun, karena partai politik di Indonesia berbagai macam ragam visi dan misinya, otomatis bagi kita yang bismillah menjadi al-mujahidin wal mujahidat, 30% adalah pertarungan antara hak dan batil. Tidak hanya sekedar mewakili 30% keterwakilan perempuan, tapi 30% ini wanita yang akan dihadirkan adalah wanita para mujahidat yang akan melakukan pertempuran bainal haq wal batil. Dan apalagi nanti bisa jadi 30% dari para feminisme radikal berusaha untuk memasukinya. Nah, kalau dari kalangan mujahidat yang moderat ya tidak menyeimbangkannya, kita bisa bayangkan ya bagaimana pertarungan itu tidak akan seimbang. Berarti darurat hukum 30% kita akan menghadirkan keterwakilan para mujahidat-mujahidat tidak hanya sekedar gender perempuan, tapi mujahidat-mujahidat yang akan menjadi garda terdepan dalam bicara masalah payung hukum antara feminisme ya dengan moderat ya. Dan juga mohon maaf ya para kiai, para ustazat dan para asatidz. Jangan sampai kita lupa karena ada panggilan yang menggunakan istilah itu bisa sangat sensitif, bisa menjadi senjata yang menikam kita. Sehingga pembahasan yang kedua yang ingin kami sharingkan bersama-sama adalah darurat sensitif dalam penggunaan istilah. Kenapa? Karena ketika kalangan moderat, kalangan kita mengatakan wanita, bisa jadi nanti akan menjadi hembusan aspek negatif bagi orang-orang feminisme. Karena judul kita kan adalah prioritas politisi wanita. Mari karena kita adalah bangsa Indonesia, maka kita harus tahu dulu bagaimana budaya masyarakat Indonesia yang beragam pemikiran sehingga dalam penggunaan istilah ini bisa menjadi bumerang buat kita. Karena pernah ketika ada seorang tokoh menyapa para wanita-wanita itu dengan wanita-wanita hebat itu langsung ditertawakan. Nah, karena
penggunaan istilah wanita dan perempuan ini menjadi bagian yang sangat sangat penting ketika kita akan menghadirkan mujahidat-mujahidat kita sebagai garda terdepan. Ya, wanita memang dalam KBBI. Jadi dalam KBBI aja itu banyak yang menghujatnya, banyak yang menolaknya. Ya, wanita sama dengan perempuan dewasa, ya, atau kaum wanita bisa jadi kaum putri dewasa, wanita karir adalah wanita yang berkecimpung dalam bidang profesinya. Ini wanita. Tapi ada juga istilah perempuan. Mungkin bagi kita no problem, nggak ada masalah antara wanita dengan perempuan. Tapi kalau kita berhadapan dengan masyarakat umum, seperti yang pernah saya alami, saya membahas tentang fikih wanita yang ditawarkan oleh panitia, belum bahas apapun tentang fikih wanita. Saya sudah dikomplain ya oleh orang-orang feminisme. Tidak hanya ustadznya, ternyata ustazahnya pun diskriminasi terhadap perempuan. Yang akhirnya mindsetnya adalah ketika wanita itu berkarir, mereka seakan-akan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Ya, jadi antara karir dan rumah tangga ini menjadi polemik bagi mereka. Nah, dalam KBBI ada istilah dengan perempuan. Namun yang perlu kita cari tahu kenapa menggunakan istilah ini sangat penting karena orang-orang feminisme ini sudah mensosialisasikan bahwa wanita secara etimologis diambil dari bahasa Yunani, bahasa Sanskerta, vanita, artinya sesuatu yang diinginkan. Jadi kesannya wanita adalah menjadi objek ya dalam hal apapun juga dan mereka tidak mau disapa sebagai wanita-wanita hebat karena kesannya hanya sebagai objek ya seks ya. Sedangkan perempuan berasal dari kata empu yang artinya tuan atau orang yang mahir, orang yang punya skill, eh, sebagai orang yang berkuasa, kepala. Nah, inilah perempuan. Dan lihat sejarahnya bagaimana perubahan di masyarakat Indonesia dan di Undang-Undang Indonesia, perubahan dari kata wanita menjadi perempuan. Karena ini yang salah satu menjadi hal yang uh, memicu terjadinya konflik batin para wanita-wanita, para perempuan-perempuan, para muslimah antara karir dengan rumah tangga, antara sosial dengan rumah tangga, antara politik dengan rumah tangga. Ya, perubahan dari wanita menjadi perempuan memang awalnya Kongres Perempuan pertama tahun 1928 mereka tidak menamai kongres dengan wanita, tapi mereka menunjukkan dengan perempuan. Namun setelah merdeka, kata perempuan diganti oleh Soekarno menjadi wanita. Dan kongres pun berubah menjadi Kongres Wanita Indonesia, KOWANI. Nah, ini sampai sekarang. Namun dalam kepemerintahan uh, sebelum atau terakhir dipegang oleh Ustazah ya Tuti Alawiyah, Kementerian Negara diberi nama dengan peningkatan peranan wanita. Ini yang terakhir. Tapi sejak 1999 reformasi. Akhirnya sepakat kementerian menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Jadi istilah ini akan menjadi istilah hukum. Ya, istilah bagaimana menempatkan sosok seorang wanita menjadi perempuan yang mungkin bagi kita alah sama aja. Mau wanita kayak perempuan kayak itu no problem. Tapi ketika kita berhadapan dengan aspek publik, kita perlu memahami seperti ini. Dan bagaimanakah Al-Quran ketika menyapa muslimah agar nanti bicara masalah prioritas, kita nggak keder, kita nggak bingung. Nah, Al-Quran menyapa muslimah dengan kosakata yang semuanya menunjukkan kemuliaan. Al-Quran kadang memanggil seorang wanita, memanggil seorang perempuan, memanggil seorang muslimah dengan al-unsa. Itu yang para asatis, para ustazat sudah sering dengar ayatnya dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 dan banyak ayat yang lain.
Dan apa rahasianya ketika Allah memanggil dengan al-unsa? Karena setiap kosakata mengandung makna yang berbeda dan mengandung aspek hukum yang berbeda. Al-unsa, kemudian juga nama surat adalah surat An-Nisa, tapi ternyata dalam surat An-Nisa ayat 128 menyebutkan kata al-mar'ah atau imro'ah. Dan kita ketika ingin menyelesaikan konflik dalam tubuh masyarakat, ya maka kita sangat penting mengembalikan kepada aspek mufrodat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, singkat cerita, kalau kita lihat bahwa ketika Allah menciptakan manusia, ya ayuhan nas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas, wahai manusia, berarti semuanya adalah manusia. Yang nanti Allah ciptakan manusia itu dengan berjenis kelamin berbeda-beda. Min dzakari wa unsa. Berarti ketika disapa dengan seorang perempuan, disapa dengan seorang wanita, 30% keterwakilan perempuan harus dipastikan ya bahwa mereka berjenis kelamin al-unsa, bukan unsa-unsaan, ya, bukan perempuan jadi-jadian. Eh, Pakaiannya adalah pakaian perempuan, tapi ternyata lihat dulu kelamin yang dimilikinya apa. Kalau kelamin yang dimilikinya bukan unsa, tapi dzakar, berarti kita berhak untuk menolak ya 30% ini harus dipastikan adalah berjenis kelamin al-unsa. Kata adalah hak prerogatif Allah. Karena nanti bicara masalah al-unsa, bicara masalah keberlangsungan nasab manusia. Nanti di sana akan ada hukum yang berkembang menjadi hukum warisan, bidzakari mithlu haddil unsayain, juga bicara masalah mahram, perwalian, dan sebagainya. Nah ini artinya Islam begitu memuliakan dengan kosakata panggilan yang berbeda-beda. Dan dia adalah manusia yang berkelamin al-unsa atau manusia yang berkelamin dakar, tapi ketika posisinya ada di dalam rumahnya, maka Anas, manusia yang berkelamin al-unsa, dia akan berstatus sebagai imro'ah, al-mar'ah. Itulah yang disebut dengan nyonya. Berarti dia sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, ketika berada di dalam rumah. Hakikatnya ketika dia berhadapan dengan amanah soal sumur, kasur, dan dapur. Sumur, kasur, dapur bukan diartikan hanya sekedar siapa yang masak, siapa yang mencuci, siapa yang beres-beres rumah. Tapi sumur kalau kita lihat ya dalam fikih-fikih muslimah ya karena fikun nisa biasanya yang dipakai oleh para ulama kalaupun ada Abdul Halim Abdul Karim Zaidan menggunakan istilah adalah al-mar'ah fikih mar'ah tapi benar-benar dengan al-mufassal fi ahkamil mar'ah ya dan di sana babnya tidak hanya bab rumah tangga ya bab sumur berarti adalah berkaitan dengan kesucian dan kebersihan. Bab kasur berarti bicara masalah ahwalus saksiyah, ya pelayanan kepada suami dan juga bagaimana tarbiyatul aulad dan bicara masalah dapur bukan hanya bicara masalah at'aimah, masalah makanan, tapi bicara masalah almal, rezeki yang didapati, ya dan as-shadaqah, az-zakat dan al-mufassal fi ahkamil mar'ah Abdul Karim Zaidan ini mengikat bahwa tidak hanya seorang wanita, seorang istri, dia hanya memahami hukum ketika di rumah saja. Jangan lupa, dia punya tanggung jawab ketika keluar dari rumah. Ya, dan ketika keluar dari rumah, itulah yang Allah berikan satu surat, yaitu surat An-Nisa. Sebagai seorang manusia yang bisa jadi, di mana posisi kamu? Ketika kamu posisi di rumah, jadilah seorang imra'ah al-mar'ah as-salihah. Tapi ketika kamu kharijul bait, keluar dari rumah, ya, sebagai anggota masyarakat, maka tunaikan tanggung jawab kamu. Ya, apakah kamu di aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ya militer maupun hukum, semua
ya sudah disiapkan di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa. Bahkan cukup dengan satu ayat di surat An-Nisa 36 ini sudah menggambarkan bahwa seorang wanita tidak hanya dia punya tanggung jawab beribadah kepada Allah wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'ah, tapi dimanapun dia berada, ya ketika dia di rumah bertemu dengan orang tuanya, dengan suaminya, ya ketika keluar ketemu dengan tetangganya, tetangga dekat, tetangga jauh, ketika dia punya profesi dengan mitra profesinya, dengan teman seprofesinya, dimanapun dia berada, yang diminta oleh Allah adalah tidak sekedar beribadah kepada Allah, tapi berbuat baik, ya, berbuat ihsan. Waf'alul khaira kalau dalam surat Al-Hajj berarti apa? Seorang muslimah, seorang mujahidat terlahir dengan punya semangat. Siapapun yang bertemu dengan dia, berinteraksi dengan dia di rumah dan di luar rumah, mereka semua harus merasakan ada kebaikan dia, ada kebaikannya. Kebaikan tidak hanya dikenal dengan orang yang baik, tapi ada efek maslahat yang dirasakan oleh orang sekitar. Nah, inilah yang akhirnya perlu menghadirkan setiap seorang muslimah adanya kesadaran dan keterlibatan dalam aspek kehidupan dimanapun mereka berada. Dan kehadiran mereka ketika sudah semangat untuk dimanapun mereka berada adalah memberikan kebaikan, dan Allah sebut dengan kualitas keimanannya, kualitas produktivitasnya. Tidak hanya sekedar An-Nisa, tidak hanya sekedar Al-Mar'ah, tidak hanya sekedar Al-Unsa, tapi dengan kualitasnya. Wal mu'minuna, a'udzubillahi minasyaitonir wal mu'minuna wal mu'minat. Ketika ar-rijal, laki-laki yang berkelamin dakar, dan karena panggilan iman. Dan juga ketika An-Nisa, Al-Mar'ah, Al-Unsa, karena panggilan iman. Mereka akan ba'duhum awliya'u ba'd, akan saling bermitra. Mitra dalam merealisasikan misi. 30% seorang perempuan mujahidat yang terpanggil karena iman, itu kalau di politik. Tapi 100% seorang mujahidat karena keterpanggilan iman, tidak hanya menunggu sebagai anggota legislatif, tapi dimanapun mereka berada, dalam struktur apapun juga, bahkan struktur yang paling kecil, yang tak terlihat, yang tak tersebut namanya, tapi karena panggilan iman, tidak hanya mikirin suamiku, anakku saja, tapi panggilan iman akan bekerja sama dalam aspek merealisasikan misi kemanusiaan, misi keimanan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Dan mereka lah karena keterpanggilan iman, laki-laki dan perempuan yang keterpanggilan iman, sayarhamuhumullah, akan ada rahmat Allah. Dan perempuan bisa jadi nanti bapak-bapak ketika mengajak perempuan banyak kekurangannya. Melonya, bapernya. Tapi wanita beriman yang bermitra dengan laki-laki yang beriman, ada kekuatan Allah. Innallaha aziz, Allah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dan juga keterpanggilan iman inilah yang akhirnya akan tidak sekedar solih, tapi musleh. Ya, karena dalam surat An-Nisa ayat 124, Allah yang menegaskan bahwa siapapun yang Allah ciptakan dengan kelamin zakar laki-laki atau berkelamin al-unsa perempuan, wahuwa mu'min, karena keterpanggilan iman, mereka akan beramal saleh. Dan itulah nanti yang akan menjadi bekal mereka. Jadi kalau hanya di rumah saja dengan suami dan anak, fabima tadkhulul jannah, kamu lalu mau masuk surga, surga yang tertinggi seperti apa? Kan ada hadisnya, kalau dia taat kepada suaminya, dia sholat, dia taat kepada Allah, dia menunaikan sholat, dia shaum Ramadan, maka akan masuk surga dari pintu mana saja. Itu baru bab abwab, pintu. Tapi surga itu bertingkat-tingkat. Ya, memang pintu surga dijaga dengan ketahanan keluarga. Karena diminta masuk surga itu tidak sendirian.
tapi bersama dengan pasangannya. Udkhulul jannata antum wa azwajukum. Dan ketika kumpul dengan keluarga, diminta oleh Allah untuk kumpul reuni akbar. Man sholaha min abai, mana bapak-bapaknya, mana suaminya, dan mana anak keturunannya. Itu baru pintu. Tapi surga itu bertingkat-tingkat. Kalau kita hanya menyukupkan di aspek pelayanan terhadap suami, pelayanan terhadap istri, ya terhadap anak, ya berarti ya untuk tingkat-tingkat yang berikutnya, Fabima tadkhulul jannah, kita mau masuk surga pakai apa? Ini yang harusnya menjadi mindset setiap panggilan iman seorang yang berjenis kelamin al-unsa. Ya. Dan keterpanggilan iman ini dari ayat tersebut pada hakikatnya kan adalah mitra untuk rekayasa sosial. Karena kita punya anak biologis dan kita juga punya anak ideologis. 50 tahun, 100 tahun kemudian anak keturunan kita itu akan bersama dengan anak keturunan ideologis kita. Agar nanti baldatun toibatun warapun gofur akan Allah hadiahkan ketika nenek moyangnya. Nenek moyangnya bisa jadi hari ini kita adalah ibu milenial, nenek milenial, tapi 50 tahun, 100 tahun kemudian perempuan adalah menjadi nenek moyang. Nah, menjadi bagaimana rekayasa sosial kemasyarakatan yang tertanam dalam ayat tersebut. Nah, sekarang bagaimana ketika berhadapan dengan peran politik? Ya, dalam Pancadharma wanita, walaupun perubahannya itu tidak dilakukan oleh Koani, ya Pancadharma wanita, tapi rumusan sejak Orde Baru ada 5. Wanita sebagai pendamping suami, wanita sebagai pendidik dan pembina generasi muda. Tidak hanya rumahnya, pendamping suami include dengan rumahnya. Wanita sebagai pengatur ekonomi rumah tangga, wanita sebagai pencari nafkah tambahan, wanita sebagai anggota masyarakat. Maka Kewani membawahi LSM, ormas-ormas. Kenapa? Karena mengantarkan kewajiban sebagai pancadharma wanita nggak hanya ngurusin suami dan anak, tapi bagaimana membantu dalam ketahanan masyarakat. Nah, ya jangan ketinggalan karena para orang-orang feminisme ini saya kutip dari satu artikel yang mengarahkan kepada kesetaraan gender. Keterwakilan perempuan di parlemen sangat penting dalam pengambilan keputusan publik karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga negara dan publik. Selain itu juga akan membawa perempuan pada cara pandang yang berbeda dan melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena perempuan akan lebih berpikir holistik. Ini saya kutip. Ya, artinya apa? Mereka aja sudah semangat untuk masuk ya agar keterwakilan benar-benar akan melakukan perubahan dalam undang-undang. Sekarang bagaimana dengan kita? Nah, kita sudah diberikan keteladanan. Rasul itu melibatkan perempuan dalam aspek manapun juga. Ya banyak cerita-cerita, saya nggak akan memperpanjang di sini karena data-data sudah para asatis dan para ustazat. Wah, udah cukup lah. Apalagi kalau menjadi literatur kita, salah satunya adalah eh, Tahrirul Mar'ah Abdul Halim Abu Syuqqah. Itu sudah cukup menjadi data. Ya, dan ini saya ambil dari data-datanya. Rasulullah melibatkan perempuan dalam keadilan sosial, Rasulullah melibatkan perempuan dalam politik dan militer, Rasulullah melibatkan perempuan dalam peran hak suara. Nah, sekarang tinggal kita. Pada saat kita berhadapan, aduh, ya materi hari ini kan ketika para muslimah, maaf ya ustazah, maaf ya eh, Bu Ibu guru, kami nggak bisa hadir. Kenapa? Karena yang kami harus melayani suami. Aduh, saya nggak bisa ikut acara ini. Kenapa? Karena aku punya anak-anak. Aduh, nggak bisa. Aduh, nggak bisa. Jangan suami dan anak menjadi alasan. Ataupun bapak-bapak juga begitu. Aduh, maaf deh. Kadang saya suka malu gitu. Seorang bapak nggak jadi hadir. Kenapa? Nganterin anak. Ini bininya kemana? Seorang bapak tidak hadir dalam ya kegiatan upahnya. Kenapa? Ya karena nemenin istri. Ya Allah, emangnya istri nggak mandiri? Jangan, ini harusnya kan nggak seperti itu. Kita harus tetap berjalan bersamaan antara keterlibatan di struktur, keterlibatan sebagai pejabat publik,
keterlibatan sebagai politisi, ya berjalan bersamaan dengan rumah tangga. Nah, sekarang bicara masalah skala skala prioritas bagaimana? Skala prioritas bersifat personal dan kondisional. Nah, seperti apa? Pertama, kita akan, mencari skala prioritas ketika memang awali dulu antara kita dengan masalah, bagaimana masalah diminimalisir terlebih dahulu. Ya karena cuman alasan, "Aduh nggak hadir UPA satu-satu." Kenapa? Yang anaknya sakit, yang suaminya begini, yang istrinya begini, apalagi bapak-bapak alasan nyonya, alasan istri, alasan anak. Nah ini gimana sih ketahanan keluarganya? Ya, meminimalisir dulu masalah terlebih dahulu, baru nanti ketika kita berhadapan dengan prioritas, ya, sudah selesai. Ya, jadilah gimana meminimalisirnya, jadilah pasangan suami istri yang tidak sekedar nikah, ya sah 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 sah, tapi yang disebut dengan tazawwaju, sebagai pasangan. Karena kalau nikah bisa jadi ya kayak istrinya Fir'aun nikah, istrinya Nabi Nuh nikah, istri Nabi Lut nikah sebagai nyonya, tapi tidak menjadi pasangan, tidak saling menguatkan. Tapi kalau azawaj berfungsi sebagai ya pakaian. Ya, suami adalah pakaian buat istri, istri pakaian buat suami, memberikan kenyamanan, memberikan identitas. Malu lah suaminya kalau nggak datang hanya karena alasan istri, malu lah istrinya kalau nggak datang hanya gara-gara alasan suami. Ya kan? Karena berfungsi pakaian, identitas. Nah, karena itulah biasakan kalau menjadi pasangan sebelum berhadapan dengan, aduh, antara karir dan rumah tangga, antara politik ya dengan rumah tangga. Ya gimana nih anak saya, suami saya. Selesaikan dulu antara kalian berdua. Biasakan budaya syuro dalam keluarga. Karena kita bukan sekedar suami istri, tapi kita adalah pasangan dalam suka dan duka, bukan untuk menjalani kehidupan biasa. Apa bedanya kita sama orang yang gak upah? Ya, kita ini sebagai suami istri karena kita mengemban amanah kekhalifahan bersama sebagai khaira ummah. Nah, ini diselesaikan dulu. Ya, yang gimana mau menyelesaikan masalah umat, masalah anak sendiri juga udah rempong kan gitu. Nah, syuro akan menjadi solusi agar menjadi komitmen bersama. Nah, setelah semua memahami prinsip ini, satu masalah sebagai skala prioritas, teng tong selesai. Nah, setelah itu bijak berbagi amanah, terus real dong. Gimana nih anak-anak makannya, gimana anak sekolahnya, gimana ketika anak sakit, gimana ketika bla 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 ya. Ya memang sebagai seorang perempuan ya sudah diberikan sebuah semangat, tanggung jawab dengan cinta kasih untuk mewujudkan keluarga yang sakinah berdawarahmah untuk anak-anaknya. Tapi jangan lupa pekerjaan rumah tangga tidak tabu dilakukan oleh para suami. Bukan berarti, ih apa beda saya sama babu? Seorang nyonya, seorang anak, seorang istri, seorang suami tidak tabu. Ya siapa yang nyapu, siapa yang ngepel, siapa yang nyuci tidak tabu. Ya jangan sampai berpikir, aduh anak laki-laki nyapu, ini kayak bencong. Anak laki-laki nyuci baju, ini ya kan kemana tuh perempuannya? Suaminya ngejemur, kemana tuh istrinya? Ya bukan berarti ketika suami yang melakukan seperti itu, wah itu mah orang ini, itu mah orang itu. Tapi bagi kita untuk menghindari adanya konflik ya dalam tugas amanah domestik dan luar domestik, ya ketika hilangkan dulu, minimalisir dulu masalah bahwa pekerjaan rumah tangga tidak ada yang tabu. Semua dilakukan karena cinta. Dan ini yang saya bangun juga dalam rumah saya. Ya, bagaimana suami mencuci piring, anak laki-laki mencuci baju, bukan karena emang gue pembantu, kemana pak nyonyanya, kemana ibunya, enggak. Jangan seperti ya Bapak Kiai ya Abdul Jabar menyuruh saya pagi-pagi kan, ya aduh ya Allah. Dan di sinilah adanya tim kerjasama. Siapa yang memasak, siapa yang beresin rumah, itu bukan tabu. Inilah adalah sebuah semangat karena cinta. Nah, akhirnya apa? Ya, yang saya garis merah ini sepakat. Di luar para asatis, ya silahkan menjadi singa yang menakutkan. Kita sebagai perempuan silakan di luar sebagai macan betina dalam
ideologinya. Ketika kita di ekonomi, ya, di aspek politik, kita sebagai macan betina, silakan. Tapi please ketika di rumah, jadilah kita sebagai kucing kesayangan. Kucing itu ketika majikannya marah-marah, dia bukannya kabur. Ya, dia malah ketika majikan dia curhat, jangan ngomong aja, dia makin oh, ya semakin dielus, semakin dia menjadi tempat curhatan, maka dia semakin nyaman. Nah, begitulah ayo para asati, silakan kita dulu jadi singa yang mengaum, yang menakutkan. Tapi di rumah yang membahagiakan, yang menyenangkan. Ya. Nah, sekarang kalau saat terpaksanya memilih, ya artinya udah diminimalisir, semua udah oke, udah oke. Dek, baru, aduh, ini anak sakit yang meraung-raung. Ini suami sakit, artinya yang, aduh, ini anak suami sudah berusaha untuk meminimalisir masalah, tapi ada kondisional, ya, yang sifatnya personal dan darurat baru. Skala prioritas bicara ketika kedaruratan. Ya, saat terpaksa memilih, kaidahnya jelas. Ya, yang pertama, tahapannya ya analisa bersama dulu. Ya, ada masalah atau nggak ada masalah dihadapi dengan syuro dan struktur. Struktur perlu membantu ketika memang kondisinya darurat personal, darurat ya kondisional yang keluarga ini nggak ada masalah, tapi kondisi yang mendesak, maka struktur harus membantu. Ini adanya syuro. Nah, masalah nanti mempertimbangkan maslahat mudorot itu sudah biasa. Tapi yang ingin saya tegaskan adalah setiap kasus bersifat personal dan kondisional. Nah, ya ini apa kita sudah memahami semua ini antara dua maslahat dan dua mudorot ketika tabrakan, hanya catatan penting. Ya, ya, karena udah jam 6.16 takut di stop ya. Catatan penting agar ketika memahami maslahat dan mudorot ada tiga catatan penting. Pertama, jangan pernah menjadikan anak terlahir menjadi penghalang kebaikan dakwah sosial politik ayah dan ibunya. Jangan pernah begitu. Anak saya jangan jadikan alasan karena anak tidak pernah terlahir menjadi penghalang. Tinggal bagaimana orang tua, ayah dan ibu bekerja sama, merawat dan memberikan keteladanan. Biarkan mereka tahu bahwa ibumu cuma sebentar, tapi kebersamaan dengan ibumu sebuah kualitas. Izinkan dan doakan ketika umimu keluar. Kenapa? Karena menjemput rezeki, menjemput kasih sayang Allah, menjemput ya rahmatnya Allah. Dan ini diberikan semangat buat anak-anak. Catatan penting lagi, ada masalah atau tidak ada masalah terkadang ya karena kelapangan hati keluarga. Sebenarnya nggak ada masalah. Ustazah begini-begini. Ya Allah sebenarnya kan nggak ada masalah. Ya kenapa kamu menganggap ini masalah? Ya kan ya, suaminya begini, anaknya begini, jadinya bingung mau begini. Itu kan tergantung kelapangan hati. Kalau hatinya lapang, redho, nggak akan masalah itu dianggap menjadi masalah besar. Karena qadhayatul ummah al-mu'asirah itu lebih besar daripada qadhiyah di dalam rumah tangga kita. Yang terakhir, besar atau kecil masalah bisa jadi karena sudut pandang kita. Berarti yang kita rubah bukan prioritas ini maslahat mudarat. Rubah dulu. Jangan-jangan yang kacamata kamu salah. Kamu pakai kacamata besar sehingga menganggap masalah kamu besar. Padahal orang lain melihatnya, ya Allah, nggak ada masalah. Wallahu a'lam bisawab. Ya al-afu minkum. Wa barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakillah pada Ustazah Nur Hamidah. Baik, kita punya waktu 12 menit. Pada saat sekalian, barangkali ada yang ingin dipertanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Mangga, Mungkin mangga. Pak Wahyudin tuh sudah angkat tangan.
Ustaz Wahyudin. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustazah Nur Hamidah atas paparannya dan menarik sekali, dan memang itu sudah seharusnya. Yang ingin saya tanyakan, dari ada yang menarik dari Panca Dharma Wanita itu, saya melihat isinya cukup kompreh ya, dan saya melihat juga ini pasti ya peranan dari manah muslimah, dari para ibu-ibu muslimah yang bisa memberikan masukan-masukan itu. Artinya memang ini tinggal kalau kita berkomunikasi dengan pihak-pihak sekuler lah, pihak-pihak yang tidak sedang Islam, dengan berdialog dengan menggunakan apa namanya paradigma Dharma Wanita itu sudah cukup bagus gitu. Cuma tinggal di detailnya saja barangkali yang kita harus ini kan. Itu saja barangkali bukan sebuah pertanyaan, tapi boleh juga dijelaskan lagi. Jadi kalau Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah. Iya, jazakumullah Ustadz. Itu statement yang bagus, menjadi bahan ya buat kita, ya bahwa memang Dharma Wanita saja walaupun menyebutkan dengan istilah wanita, tapi include di dalamnya juga keterlibatan dan keseriusan mereka dengan program-program mencerdaskan anak bangsa dan menyelesaikan ekonomi bangsa serta ketahanan bangsa. Barakallahu lakum, jazakumullah khair. Mang Tetep, Ustaz Hadi. Silakan Ustaz. Ya, jazakumullahu khaira, Ustazah, luar biasa terobosan-terobosan pemikiran yang tadi disampaikan terkait dengan peran perempuan, dan sekaligus juga komprehensif dalam konteks pengokohan keluarga gitu ya, membangun ketahanan keluarga. Pertama mungkin implementasi dari gagasan besar yang sebetulnya sudah ada dalam pemahaman kita, ini nampaknya yang belum terimplementasi dengan baik dalam konteks kebijakan partai kita untuk para kader wanita. Ya alhamdulillah misalnya sudah ada para perempuan kita, para akhwat, para ummahat yang sudah jadi pejabat publik gitu ya, anggota dewan, tapi masih sedikit yang jadi kepala daerah. Alhamdulillah sudah ada di Kalimantan ya, yang sudah ada Bupati Brau misalnya. Tapi dalam konteks struktur ternyata kita yang memiliki pemikiran lebih ketat dalam konteks penempatan wanita pada pos-pos strategis, ini sepertinya ini yang jadi yang ketua DPD misalnya ya, ketua DPW ini perempuan, di kita belum ada nih gitu. Padahal partai lain misalnya P3 kok menerima, di Golkar juga banyak wali kota, ketua P3 sebagai simbol partai misalnya partai Islam, itu ketua DPW-nya bahkan di Jawa Barat itu perempuan gitu ya. Kenapa kita tidak berani untuk mengangkat perempuan-perempuan hebat dari kita ini kemudian untuk jadi misalnya ketua DPD gitu. Saya sempat mengusulkan gitu ya, ada perempuan tertentu, ada perempuan jadi ketua DPD, itu masih ditolak itu mayoritas gitu. Nah ini juga mungkin ya perlu menjadi bahan pemikiran kita untuk kemudian meng-create-nya sebagai sebuah kebijakan partai. Nah kemudian juga dalam konteks keluarga memang ya kita seringkali menghadapi tadi apa yang disampaikan oleh Ustadzah, kira-kira gitu ya kiat tambahan kita, karena ada beberapa realitas yang juga kita temukan pada saat para
ummahatnya, para perempuannya begitu aktif, begitu luar biasa, jadi singa gitu kan di luar, itu para bapaknya bener-bener jadi kucing gitu kan, tapi kucingnya bener-bener kucing yang diem gitu kan, mati idenya, gagasannya segala macam kehabisan sama perempuannya gitu ya, sama istrinya. Nah ini ditemukan di beberapa kasus gitu ya, yang ya pernah konsultasi gitu ya ke saya juga ya, sehingga saya juga bingung gitu berkomunikasi dengan beberapa ustadzah yang di psikologi. Ini kira-kira benar enggak teori yang mengatakan bahwa ketika wanita itu terlalu superior gitu ya, terlalu super gitu, itu kemudian mematikan potensi suaminya, sehingga ide gagasannya juga nggak muncul gitu. Nah benar-benar mati aja gitu. Nah ini bagaimana gitu ya, realitas ini, termasuk juga masalah realitas di kita, masalah pengasuhan anak yang ya ya menghadapi beberapa kendala karena permasalahan pergaulan sosial dan sebagainya gitu ya, apalagi naudzubillah misalnya sekarang dengan adanya LGBT dan sebagainya, dan itu juga sudah terjadi di kalangan keluarga-keluarga ikhwah gitu. Nah barangkali ada tip-tip lain gitu dari para ustazah yang luar biasa ini. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khair, Ustadz. Mohon izin kalau yang pertama tidak wewenang saya ya. Nah, yang kedua saya jadi ingat, ya sekedar curhat aja deh. Ya, saya juga pernah ada seorang kader yang menitipkan pertanyaan dari suaminya kepada saya. Jadi pertanyaan dari suaminya kader tersebut kepada saya. Sederhana nanyanya Ustadz, seperti tadi yang sering terjadi di kalangan akhwat. Apa kata ustazah tersebut? Suami saya nanya ke anti, kenapa? Itu suami anti, suami saya namanya Pak Dodi. Itu Pak Dodi stres nggak sih? Istrinya ustazah, istrinya konsultan center kan gitu kan, DSP gitu. Itu suaminya stres nggak sih? Tanyain dong. Astagfirullahaladzim gitu kan. Eh, Kenapa saya bilang tadi dengan istilah jadilah kamu macan betina itu di luar, tapi di rumah jadilah kucing. Jadi kucing itu bukan di luar, jadi kucing itu di rumah. Sehingga ketika saya masuk ke dalam rumah, saya lucuti status akademik saya lucuti status struktur saya lucuti semua status saya. Tapi ketika di rumah saya menjadi kucing yang nempel-nempel sama suami, yang bermanja dengan anak-anak, ya disinilah ibaratnya jangan sampai justru suaminya jadi kucing di luar gitu. Kenapa? Karena udah ditaklukkan oleh istrinya. Nah ini sampai saya sampaikan pada anak-anak tuh ada yang nanya sama Umi katanya nanti ayah stres nggak di rumah. Wah, nggak tahu ya Umi mah ustazah cuman di luar dengan ya di rumah mah ya inilah Umiku kan gitu ya dengan lucuti semuanya. Kan gitu. Nah, adapun yang ketiga itulah yang saya berpikir soal LGBT memang tidak hanya sekedar pola asuh, tapi perlunya adanya peraturan bersama, entah peraturan di sekolah, entah peraturan di lebih lagi di negara gitu. Karena kemaksiatan itu bisa ditekan ketika adanya sebuah peraturan. Wallahu a'lam. Ya, Jazakumullah khair. izin nanya, Wa'alaikum. izin Suami saya menanya, denger ini. Gara-gara Ustadz. izin bertanya. Silakan. Monggo, Ustaz, monggo. ya. Ini apa? Pengalaman dari salah seorang ustadz kita yang sudah almarhum. Dan ini juga banyak juga yang terjadi hampir sama yang dihadapi oleh komisi disiplin terkait dengan persoalan yang sebenarnya ya
soal ta'adud lah, ta'adud, poligami. Dan ini pada faktanya sering suami melakukan itu tanpa sepengetahuan istri. Kemudian juga banyak istri-istri yang kemudian tahu itu juga akhirnya ditambah 1 berapa? banyak mengadu, ya, mengadu. 06 Bisa juga ke ustadz atau juga ke ini, ke apa? Ke Komdis. Ya sebenarnya masalahnya sih hampir sama aja kalau dilihat alasan-alasannya ya. Semua juga punya argumentasi dan ini yang sehingga ada istilah alasannya benar tapi belum tentu bagus lah gitu. Nah, sehingga ada seorang ustadz tadi yang memang sudah almarhum dan Ustadz Rahmat Abdullah lah yang saya sebut saja langsung. Itu akhirnya cukup menjawab sebenarnya persoalan poligami ini terletak pada kematangan ukhuwah para ummahat gitu. Nah, saya juga begitu melihat dari masalah-masalah kalau ada aduan dan lain-lainnya, kesimpulannya itu sebenarnya terletak pada itu. Itu sehingga kami ya cukup cuman bisa menampung aduan tapi belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Itu seperti itu Ustazah. Mungkin Ustazah punya pengalaman di dalam menangani hal-hal seperti itu juga. Jazakumullah khair. Memang kita perlu duduk bareng. Jika statement Al-Maghfurah ya, tadi mengatakan bahwa ini terletak dari ukhuwahnya para ummahat, kan gitu kan. Ternyata dari pihak-pihak ummahat, pihak akhwat punya jawaban balik Ustadz. Seperti halnya waktu di Madinah pada saat Rasulullah SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Ternyata mereka kan rela berbagi ya istri-istrinya yang diceraikan untuk diberikan kepada saudaranya. Nah, ini apa yang terjadi? Ternyata kan para istri-istri dari kalangan Ansor nggak ada yang komplain gitu. Ya, mereka dita'adud, bahkan diawali dengan diceraikan, lalu siap dita'adud, nggak pernah ada komplain. Dan betul, itu menunjukkan betapa ukhuwah itu terjalin di antara mereka. Apa jawaban mereka? Kalau suami-suami kita kayak orang Ansor, kalau suami-suami kita kayak orang Muhajirin, kan begitu. Sedangkan suami-suami kita cuman mau ta'adudnya aja. Padahal apa? Di sini kan sebenarnya kalau saya melihat bukan dari sisi aspek sekedar ummahatnya, tapi dibantulah dengan kualitas yang paling dasar yaitu ketahanan rumah tangga. Justru kalau saya mohon izin Ustadz, saya lebih melihat ini karena tidak adanya atau hilangnya budaya musyawarah. Budaya syura antara suami dengan istri. Bisa jadi suami sudah kehilangan kepercayaan dengan istri. Suami sudah kehilangan rasa dicintai oleh istri. Ya, suami sudah merasa ya masing-masing sudah sibuk. Sehingga saya lebih melihat ya kalau dalam aspek perempuan, jangan lupa, mohon maaf nun sewu banget. Suami kita adalah laki-laki. Dan laki-laki punya 2 kekurangan. Itu dalam surat Toha. Fanasia, lupa, walam najid lahu azma, tidak punya kemauan yang kuat. Berarti apa? Semakin tua laki-laki itu, maka semakin banyak lupanya. Sebab itulah kalau sudah semakin tua, semakin lupa, jangan-jangan nanti lupa siapa yang digandeng. Maka semakin dia tua, jangan cucu yang digandeng, jangan anak yang digandeng. Saya bilang gandenglah suami. Kenapa? Karena bisa jadi dia lupa, akhirnya salah gandeng. Dia lupa, akhirnya ya salah pulang kan gitu kan. Ya karena maaf,
kita sebagai seorang istri, ya ketika sudah merasa bukan muda lagi, seakan-akan menggandeng suami, kayaknya gimana gitu. Akhirnya yang digandeng cucu, yang digandeng anak, ya wajar suami kehilangan tempat bergandeng. Suami kehilangan tempat cerita, suami kehilangan tempat bermancak. Kan gitu kan? Ya kenapa? Karena istrinya ya cucu lagi. Yang namanya laki-laki, bapak-bapak mungkin kakek-kakek rebutan sama cucu. Kan bisa jadi yang diomelin kakeknya kan gitu kan. Ya gimana sih sama cucu nggak mau makan? Jangan lupa anak itu dari umur 10 tahun sudah diminta sama Allah dipisahkan dari ibunya. Tapi yang namanya suami, sakinah, menempel, ya melekat tak terpisahkan. Jadi kalau saya lebih melihat bahwa adanya kehilangan budaya musyawarah, adanya kehilangan budaya sakinah. Ya karena akhirnya si istri sudah menopause merasa hidup kita hanya tinggal ibadah. Ya suami ya tidak ada menopause-nya. Dia butuh siapa yang bisa menjadi curhatan hatinya. Dia butuh siapa yang bisa menggandeng tangannya. Dia butuh siapa yang bisa memeluknya dari belakang, memeluknya dari depan. Dan wanita-wanita yang sudah berumur bisa jadi menganggap itu mah udah masa lalu kan gitu. Nah, kalau saya mohon bagi para ustadz atau ustazah, asatis yang eh, dalam bidang konsultan keluarga, tanamkan kedua belah pihak ini. Ya, jadilah kucing-kucing di rumah gitu kan yang senang dielus, senang ditempel, senang dimandiin kan begitu. Ya senang senang makan bersama. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu poligami kan udah di atas umur 55 tahun. Tapi betapa Rasulullah bahagia ketika diajak makan bareng sama Ibunda Aisyah, nonton bareng sama Ibunda Aisyah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, Ustaz. Jazakillah khair, Ustazah Nur Hamidah. Baik. Sebenarnya kita masih pengen banyak diskusi, namun karena keterbatasan waktu, tadi ada yang sangat penting ya dari yang disampaikan oleh Ustazah, yaitu yang sangat digarisbawahi, jangan sampai anak-anak kita menjadi penghalang jalannya dakwah. Ini yang sangat penting sekali, dan mungkin salah satu kunci tadi yang disampaikan adalah yang pertama, dibangun keluarga ini dengan mukmin ya, dengan keimanan. Kemudian mungkin dengan konsep keseimbangan ya dalam rumah tangga, tentu perlu keseimbangan, saling melengkapi, saling menyempurnakan seperti itu. Sekali lagi terima kasih, dan para asatidz sekalian, karena keterbatasan waktu, kita akhiri taskif DSW pada pagi hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.